Halo adik-adik, di sini saya akan menampilkan soal dan materi yang diprediksi akan keluar dalam SNBT. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Sebuah kalimat dikatakan sebagai kalimat efektif apabila memenuhi syarat. 4 syarat yang dapat kita pahami untuk kalimat efektif. Yang pertama adalah sesuai ejaan atau EBI. Sebuah kalimat hendaknya menggunakan penulisan, ejaan, dan tanda baca yang tepat serta baku agar pembaca tidak salah mengartikan. Yang kedua, harus sistematis, artinya urutannya harus jelas. Fungsi urutannya seperti S, P, O, dan K itu juga harus jelas. Bisa juga ditambahkan dengan pelengkap. Nah, sebuah kalimat bisa diawali dengan predikat asalkan dia mengandung makna penegasan. Misalnya, di sini sudah ada contoh kalimatnya, bersihkan lantai dapur rumah ini. Nah, kita tahu kalau kalimat ini diawali dengan predikat yaitu bersihkan. Kemudian yang ketiga, kalimat tidak boros atau bertele-tele. Artinya, kalimat tidak boleh terlalu banyak kata yang tidak sesuai dengan topik pembahasan. Nah, pastikan kalimat yang kita buat itu ringkas sehingga orang mudah memahaminya. Yang keempat, kalimat tidak ambigu. Artinya susunannya ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan agar pembaca tidak kesulitan mengartikannya. Sedangkan ciri kalimat efektif sendiri, yang pertama adalah kesepadanan struktur kalimat. Nah, kesepadanan struktur kalimat maksudnya seperti apa? Kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yaitu subjek dan predikat. Nah, di sini sudah ada contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Saya baca contoh yang pertama, makan nasi goreng bersama teman. Nah, kenapa di sini dikatakan tidak efektif? Karena tidak terdapat subjek. Perbaikannya seperti apa? Di sini kita tambahkan subjek saya. Nah, kemudian selanjutnya tidak bersubjek ganda. Apabila subjek ganda, maka lebih baik menggabungkan subjek yang sama. Di sini sudah ditampilkan juga contoh kalimat yang tidak efektif, yaitu memiliki subjek ganda. Ria harus belajar sehingga Ria tidak boleh bermain oleh ibunya. Nah, di sini subjek Ria itu ditulis ganda. Sedangkan perbaikannya, kalaupun subjeknya mau ditulis lagi, itu bisa kita pakai kata ganti lain, seperti menggantikannya dengan ia. Kemudian selanjutnya penggunaan konjungsi yang dan bahwa yang dapat menjadi perluasan kalimat. Nah, contohnya seperti apa? Wanita yang berbaju merah itu ibuku. Nah, kenapa di sini dikatakan tidak efektif? Karena di sini terdapat konjungsi yang menyatakan perluasan, yaitu yang. Perbaikannya seperti apa? Kita hilangkan konjungsi yang. Wanita berbaju merah itu ibuku. Nah, kemudian jangan letakkan kata depan atau preposisi di depan subjek, karena itu akan mengaburkan pelaku atau menghalang-halangi subjek. Bagi semua siswa kelas 12 diharap berkumpul di lapangan sekolah. Nah, kenapa di sini dikatakan tidak efektif? Karena preposisi bagi di sini menghalang-halangi subjek. Nah, bagi itu preposisi yang membuat subjek tidak jelas keberadaannya. Nah, maka dari itu untuk lebih efektifnya kita hilangkan preposisi bagi sehingga menjadi kalimat efektif. Semua siswa kelas 12 diharap berkumpul di lapangan sekolah.
Yang kedua adalah keparalelan atau kesejajaran bentuk. Nah, imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat sejajar atau paralel dan konsisten. Apabila pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Nah, berikut sudah disediakan contoh kenapa kalimat itu harus sejajar. Nah, kita baca dulu kalimatnya. Rapat itu membahas cara mengembangkan dan pengolahan pariwisata di daerah. Di sini diberi keterangan tidak efektif karena predikat pertama yang kita ketahui adalah mengembangkan. Sedangkan predikat keduanya adalah pengolahan. Nah, di sini dikatakan tidak sejajar karena yang pertama berimbuhan meng, sedangkan yang kedua berimbuhan peng. Di sini membuat kalimat tidak sejajar. Caranya menyamakan atau mensejajarkan predikatnya. Perbaikannya, rapat itu membahas cara mengembangkan dan mengolah pariwisata daerah. Yang ketiga, kalimat itu harus hemat kata. Hal-hal yang membuat sebuah kalimat menjadi boros atau bertele-tele adalah penggunaan kata yang jamak dan bersinonim. Nah, berikut contoh kalimat-kalimat efektif dan tidak efektif sesuai dengan hemat atau pemborosan katanya. Rudi naik ke atas pohon menggunakan tangga untuk memetik mangga. Di sini dikatakan tidak efektif karena apa? Kesalahannya terletak di ke atas pohon. Nah, perbaikannya Rudi naik pohon menggunakan tangga untuk memetik mangga. Jadi di sini kita menghilangkan kata-kata ke atas. Nah, di sini membuat kalimat menjadi pemborosan atau namanya pleonasme, yaitu penegasan yang tidak diperlukan. Kemudian contoh yang kedua, adik dan kakak itu saling melihat dan memandang satu sama lain. Dikatakan tidak efektif. Efektifnya seperti apa? Nah, kata kerjanya. Adik dan kakak itu saling melihat satu sama lain. Kita hilangkan kata memandang karena dia memiliki sinonim atau kemiripan makna dengan kata melihat. Yang keempat, kalimat harus logis. Dalam membuat kalimat, hendaknya kita memperhatikan makna, struktur, dan ide kalimat yang mudah dimengerti. Nah, contoh kalimat yang logis dan tidak logis seperti apa? Berikut saya sertakan contohnya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, di sini dikatakan tidak efektif karena kata kepada waktu dan tempat kami persilakan. Artinya di sini kita mempersilahkan waktu dan tempat, bukan Bapak kepala sekolahnya. Nah, itu kan secara makna kita pahami tidak efektif. Sedangkan perbaikannya seperti apa? Bapak kepala sekolah dipersilahkan untuk menyampaikan pidato sekarang. Nah, di sini jelas kita mempersilahkan Bapak Kepala Sekolah, bukan waktu dan tempatnya. Nah, baik itulah pemaparan dari saya tentang kalimat efektif. Materi tersebut diprediksi menjadi materi yang akan kalian butuhkan untuk SNBT. Terima kasih.